Oke, saat ini kita akan membuat database Accurate POS, tetapi terlebih dahulu kita akan membuat database Accurate Online. Nah, sebelum membuat database Accurate Online, Anda harus mempersiapkan dulu file-file Excel. Nah, berikut ini adalah file-file Excel yang sangat penting untuk disediakan atau dipersiapkan terlebih dahulu sebelum Anda membuat database. Ya, mulai dari 01 akun perkiraan, daftar pelanggan, ya, profil pelanggan, dan juga saldo AR atau akun receivable atau piutang per faktur, daftar pemasok atau saldo AP akun payable atau hutang, ya, per faktur juga, kategori barang. Biasanya kategori barang ini kita buat sebagai brand, ya. Nah, kemudian daftar inventory. Nah, ini artinya merchandise inventory atau daftar seluruh barang dagangan yang kita beli dan jual. Nah, kemudian barang grouping. Nanti saya jelaskan barang grouping itu apa, dan juga daftar aset tetap. Jadi kita akan menggunakan kasusnya yaitu kasus supermarket atau minimarket, ya. Jadi bukan retail, restoran, salon spa, apotik, bengkel, tidak. Jadi kali ini kasusnya kita akan menggunakan kasus dalam bidang perdagangan retail, minimarket atau supermarket, ya. Nah, jadi Anda perlu persiapkan akun perkiraan yang pertama, ya. Nah, ini format dari akun perkiraan yang dibutuhkan untuk membuat database Accurate Online. Nah, di sini saya tidak akan terlalu banyak menjelaskan secara detail bagaimana akun-akun ini. Anda silahkan lihat di mowboy.com, ya. Nah, mowboy.com di bagian tutorial. Di sini ada namanya tutorial Accurate Online. Nah, ini bagaimana create database Accurate Online dari awal. Ini dibahas secara lengkap. Jadi saya tidak akan bahas secara lengkap di sini. Karena tujuan kita hanya mau membuat dan mensimulasikan Accurate POS, ya. Nah, oke, kita lanjut. Jadi ini adalah format dari chart of akun atau akun perkiraan. Nah, di sini ibaratnya kita punya dua cabang, yaitu cabang Jakarta dan Surabaya, ya. Ibaratnya saya punya dua outlet, ya, Jakarta dan Surabaya. Maka saya akan buat seperti ini. Nah, Anda jika ingin mengetahui penjelasan-penjelasan masing-masing kolom ini, silakan baca di penjelasan kolomnya. Ini sudah lengkap, ya. Nah, ini adalah daftar dari akun perkiraan, mulai dari akun neraca dan sampai kepada akun rugi laba, ya. Saldo-saldonya pun dapat dimasukkan secara langsung, tetapi ada yang membutuhkan file Excel-nya sendiri, ya. Nah, seperti ini. Oke, ini adalah akun perkiraannya. Kemudian kita ke file yang kedua, yaitu daftar pelanggan atau profil dari seluruh customer pelanggan kita sekaligus dengan piutangnya. Nah, di sini misalnya Anda lihat Bangunan Perkasa ada 3 dengan data yang sama. Ya, kenapa sampai dibuat 3 baris seperti ini? Karena kita memiliki piutang, ya. Piutang sebanyak 3 faktur. Nah, ini jadi saldo awalnya, kemudian saldo pertanggal mata uang, dan nomor faktur saldo awal. Dan ini cabang saldonya dan syarat bayarnya. Jadi saldo yang Anda masukkan di sini adalah yang masih terutang saja. Misalnya ini 5 juta, ya. Misalnya fakturnya 10 juta, tetapi dia sudah pernah melunasi 5 juta dan tinggal 5 juta lagi. Maka faktur nomor 0072 ini Anda masukkan 5 juta saja, ya. Jadi bukan 10 juta. Jadi masukkan sejumlah yang masih terutang dari customer ini. Nah, ini dia, ya. Bentuk dari format daftar pelanggan atau akun receivable ini, ya. Nah, Anda bisa lihat dan baca penjelasannya di bagian penjelasan kolom ini. Ya, silakan diikuti contoh-contohnya, ya. Nah, ini dia. NPWP-nya, kode transaksinya, saldo awal, dan berbagai data lainnya. Silahkan dimasukkan. Oke, kemudian kita buka di file selanjutnya, yaitu daftar pemasok. Nah, jadi di daftar pemasok ini sama dengan daftar pelanggan, ya. Sama saja sebenarnya. Ya, hanya sedikit perbedaan di mana, ya, ini pemasok artinya kita membeli. Kalau pelanggan artinya kita menjual, ya. Nah, ini ada kategori, ID, nama, kontak, dan lain-lain. Nah, jadi untuk pemasok kita buat juga sama seperti pelanggan. Jadi kalau kita berhutang ke Aneka Furniture ada 4, ya. 4 faktur, maka kita buat seperti ini, ya. Saya kasih tanda warna merah saja. Nah, ini.
Jadi saya masih utang ke Arneka Furniture tadi ada 4 faktur. Ini tanggal fakturnya. Jadi tanggalnya itu kita buat sesuai dengan tanggal saat kita keluarkan faktur. Ya, seperti itu. Nah, saldo awalnya juga sisa hutangnya saja. Nah, ini nomor faktur, kemudian cabang saldo, kemudian syarat bayar dan mata uang saldo awal. Nah, seperti itu. Jadi Anda buat seperti ini ya. Nah, ini ada penjelasan-penjelasannya. Silakan diikuti. Nah, silakan diikuti. Oke. Nah, di sini pemasok umum. Jadi biasanya kalau pemasok umum itu dia itu sifatnya digunggung ya. Begitu juga dengan pelanggan. Tadi saya lupa jelaskan. Jadi biasanya kalau yang umum itu digunggung ya untuk PPN-nya. Baik pelanggan maupun pemasok. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah kategori barang. Nah, jadi kalau Anda lihat di sini kategori barang, kita akan menggunakan brand ya. Nah, brand. Nah, jadi kalau Anda lihat ini brandnya sangat banyak ya. Kalau saya buat ke bawah ini ada 439, ada Rexona, Rejoice, Purbasari, Lux, Dunhill, kemudian UC, Tancho, Sunsilk dan lain-lain. Nah, jadi kenapa kita buat kategorinya per brand? Agar memudahkan kita pada saat misalnya ada perubahan harga. Biasanya kalau terjadi perubahan harga itu langsung perubahannya berjamaah per brand tersebut. Jadi memudahkan kita untuk melakukan perubahan harga jual maupun harga beli ya. Nah, seperti itu. Dan juga untuk laporan. Jadi misalnya saya butuh laporan penjualan untuk brand Bango. Nah, itu langsung sangat mudah kita akses ya. Nah, brandnya misalnya Campina dengan berbagai tipenya. Nah, itu dia ya. Nah, jadi Anda bisa gunakan brand sebagai kategori barang. Nah, di sini ada sub kategori. Kalau ada sub, kemudian ini akun-akun perkiraan. Nah, biasanya kalau di retail itu akun perkiraannya itu sama karena saking banyak barangnya, jadi tidak mungkin kita membedakan akun-akunnya, ya akan pusing. Jadi akunnya cukup satu, ya baik itu akun persediaan, beban, penjualan, retur dan lain-lain itu sama. Makanya di sini saya kosongkan saja, ya. Nah ini penjelasannya ya. Nah Anda bisa baca. Oke, selanjutnya kita akan masuk di daftar barang. Nah ini yang paling penting dari seluruh data dan biasanya paling sulit untuk disiapkan. Ya, membutuhkan waktu yang lama, yaitu profil dari barang dagangan. Nah, jadi kalau Anda lihat di sini yang huruf merah saya awali dengan cashback ya. Ya, jadi ini sifatnya jenis non. Non ini artinya non persediaan dan service. Jadi cashback ini misalnya Anda memberikan cashback kepada pelanggan. Nanti saya akan contohkan dalam transaksi. Begitu juga gesek tunai. Jadi gesek tunai ini misalnya transaksi dari pelanggan, dia gesek kartu kreditnya, dia mengambil uang tunai dari EDC. Nah, seperti itu ya. Jadi kita memberikan uang tunai tetapi kita bisa ambil selisih bunganya sehingga menjadi keuntungan toko ya. Kemudian ongkos kirim barang. Nah, ini. Jadi misalnya kita melakukan pengiriman delivery di mana ongkos kirimnya itu sangat fleksibel ya, bisa kita tentukan juga secara manual, maka kita tentukan dengan satu item. Dan selanjutnya adalah pembelian aset ya. Ini untuk sebagai akun transit atau item transit untuk melakukan pembelian aktiva tetap. Nah, mulai dari baris 6 ke bawah ini merupakan barang-barang dagangan kita ya. Jadi Anda buat seperti ini, kategori, kode barang, nama barang, jenisnya pasti INV ya. Nah, kemudian satuan 1, satuan 2, rasio satuan 2, satuan 3, rasio satuan 3. Bahkan kalau Accurate Online ini bisa sampai dengan 5 satuan ya. Nah, dipakai di cabang, kemudian barcode. Nah, barcode ini harus sesuai dengan yang tercetak di fisik kemasan barang yang dijual. Jadi biasanya bawaan pabrik ya. Nah, Anda harus tepat dalam menginputnya. Nah, ini adalah harga jual. Biasanya harga jual yang tertera di Excel ini adalah harga jual yang umum di dalam toko ya. Bisa saja toko Anda memiliki distributor, reseller yang harga jual berbeda. Nah, itu bisa dibedakan. Nanti saya jelaskan. Tapi kalau di Excel ini kita masukkan harga jualnya itu adalah harga jual yang umum untuk pelanggan-pelanggan umum yang langsung datang walk in beli barang di toko. Nah, ini adalah pemasok utama. Nah, satu barang bisa saja kita membeli di beberapa pemasok. Tetapi kalau kita paling sering beli di satu pemasok, maka kita bisa isi ini. Ya, di pemasok utama. Ini akan memudahkan kita pada saat melakukan pembelian
akan lebih cepat dan lebih mudah. Nanti kita melakukan transaksinya. Nah, kemudian satuan belinya apa, harga belinya berapa, kemudian minimum belinya, batas minimum stok, ya, PPN dan lain-lain. Nah, silakan Anda masukkan. Nah, ini untuk saldo awal. Jadi saldo awalnya itu gudangnya di gudang mana? Jakarta atau Surabaya. Dan ini adalah stok saldo awal yang harus Anda masukkan. Nah, ibaratnya kita ingin mulai database ini di 1 Januari 2021, maka pertanggalnya kita buat sesuai dengan tanggal akhir neraca 31 Desember 2020 ya. Nah, ini dia. Nah, untuk akun-akunnya ini saya kosongkan semua. Sama dengan kategori tadi, kecuali yang untuk 5 baris di atas ya, yang cashback, gesek tunai, ongkos kirim dan pembelian aset itu saya sudah tentukan akunnya masing-masing ya. Nah, seperti ini. Nanti Anda bisa lihat di daftar akun. Nah, silakan Anda isi. Nah, yang perlu Anda ketahui selanjutnya adalah, nah ini seperti ini. Misalnya barangnya kita jual masker. Nah, masker itu ada dalam box, ada dalam pieces, bisa kita jual ya. Nah, dan kalau kita lihat untuk barcode-nya sendiri, barcode untuk pieces berbeda dengan barcode untuk box. Nah, maka caranya adalah silakan Anda buat dua seperti ini dengan kode barang yang berbeda, barcode yang berbeda. Nah, yang INV yang di bagian bawah ini adalah yang akan kita lakukan pembelian dan juga penjualan. Tetapi kalau untuk yang di atas yang GRP ini artinya grup, ini artinya box. Jadi kita menjual satu box. Nah, oke. Ini dia. Jadi makanya harus ada grouping. Kenapa ada grouping? Nah, saya kasih contoh di sini ya. Misalnya saya buka satu contoh barang. Nah, supaya Anda bisa mengerti, saya cari bank. Nah, Anda perhatikan di sini, bank ya. Oke, ini dia. Nah, bank. Anda perhatikan baik-baik. Ini ada bungkusnya ya, kotaknya, dan di berikutnya adalah pisisannya. Kalau Anda perhatikan baik-baik, barcode-nya pasti berbeda ya. Barcode antara kode barcode yang kotak atau box dengan pieces ini pasti berbeda. Dan pada saat terjadi transaksi di kasir hanya taunya scan ya, scan. Nah, jadi untuk mengakomodasi penjualan box dan penjualan pieces dengan barcode yang berbeda, maka di sini Anda harus membuat seperti ini. Jadi, yang khusus untuk box itu adalah barang grup dari yang bagian piecesnya ya, seperti itu. Nah, karena di Accurate sendiri satu barang hanya bisa memiliki satu barcode dengan satu kode barang, tidak bisa lebih. Sementara unitnya itu unit satuan sampai 5. Ya, sementara untuk unit satuan ini bisa berbeda-beda barcode ya. Nah, jadi silakan Anda buat seperti ini ya. Makanya harus ada grouping dengan inventory. Oke. Berikutnya kita coba lihat contoh lainnya ya. Contoh lainnya, nah ini. Jadi seperti ini ya. Misalnya suatu barang memiliki stok di 2 atau lebih gudang dan cabang yang berbeda. Seperti contoh Cheetos ya, Cheetos ayam bakar 75 gram ini ya. Saya blok. Saya kasih warna merah saja. Nah, di sini kita lihat sama. Kode barangnya, namanya, jenis, semuanya sama ya. Nah, semuanya sama, barcode-nya juga sama. Nah, harga jualnya sama. Tapi kalau kita lihat di sini, nah ini dia ya. Jadi ada di gudang yang berbeda dan cabang yang berbeda. Jadi misalnya di Jakarta itu ada 100 piece, di Surabaya ada 50 piece. Nilai satuan sama ya, harga modalnya sama. Nah, jadi Anda harus buatnya seperti ini. Oke. Kita lihat contoh selanjutnya. Misalnya di sini ada keterangan. Untuk barang yang sama dapat dilakukan dengan cara info profile yang paling lengkap di bagian baris paling atas. HPP barang dapat berbeda di gudang dan cabang yang sama. Oke. Coba kita lihat yang hitam ini ya. Sip riches 50 gram. Nah, Anda perhatikan di sini saya ada buat lengkap ya, tetapi di bawahnya tidak lengkap. INV sama-sama ya. Nah, oke, kita lihat selanjutnya. Nah, di sini cukup satu harga jual saja. Nah, jadi begini.
pada saat kita impor, maka yang akan masuk adalah baris paling atas dulu. Setelah itu akan masuk baris paling bawah. Tetapi baris yang di bawah ini, dia akan mengupdate hanya untuk saldo awalnya saja ya. Jadi kalau Anda lihat di sini, nah misalnya barang ini ternyata dia memiliki nilai satuan atau harga modal yang berbeda. Nah, Anda bisa masukkan seperti ini di gudang dan cabang yang sama ya. Nah, bisa memiliki nilai satuan yang berbeda. Tapi yang tadi di atas saya tunjukkan ini dia memiliki sama ya. Nah, nilai satuan yang sama. Oke. Nah, misalnya beda HPP gudang dan cabang yang berbeda. Nah, misalnya Sukro ya. Nah, Sukro juga seperti itu. Di bagian atasnya Anda buat lengkap, di bagian bawahnya tidak lengkap, tidak apa-apa. Nah, yang berbedanya adalah di bagian ini dia. Nah, jadi untuk cabang dan gudangnya berbeda, dan harga modalnya juga bisa berbeda untuk Sukro ini ya. Nah, Anda bisa lihat itu. Oke, begitu juga dengan TikTok ya, pasti error. Nah, kenapa pasti error? Karena profil yang paling lengkap berada di bagian atas, bukan di bagian bawahnya. Nah, jadi ini pasti error. Kenapa? Karena yang lengkapnya di bawah. Kalau yang di atas, yang dua ini tidak akan error pada saat kita impor. Kenapa? Karena yang profil lengkapnya adalah yang di bagian atasnya ya. Nah, jadi ini akan error nanti ya. Memang sengaja dibuat supaya dapat kelihatan errornya. Nah, seperti itu. Jadi Anda harus buat Excel dari data seluruh barang dagangan itu seperti ini ya. Nah, kita lanjut lagi ya, saya tidak simpan. Nah, kita lanjut lagi ke data berikutnya, itu barang grup. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan ya. Nah, saya jelaskan di sini. Nah, Anda perhatikan yang ini, dia memiliki grup ya untuk KN95. Jadi supaya Anda bisa mengerti, oke, saya buka dulu masker KN95. Nah, jadi kalau Anda perhatikan di sini kan ada pieces-annya, tetapi ada kotaknya. Nah, taruhlah yang ini ya. Nah, jadi bisa dijual per pieces, bisa dijual per kotak. Nah, di dalam satu kotak itu ada 10 pieces ya, kita lihat di sini. Ada 10 pieces. Tetapi masalahnya kotak dengan piecesnya itu beda barcode. Oleh karena berbeda barcode, maka kita harus buat grup. Nah, jadi di dalam grup ya, misalnya saya cari namanya adalah yang ini ya. Nah, saya cari di data grup ini. Nah, di data grup saya cari. Nah, Anda perhatikan di sini. Jadi grup dengan nomor 250.100.100.10024. Nah, ini hitungannya per box. Tetapi dia itu ya memiliki rincian barang yang ini, yang 2050.100.125 yang untuk pieces-annya. Nah, jadi yang akan dipakai untuk impor yang kolom merahnya saja, kolom hitam ini tidak dipakai untuk diimpor ke dalam database Accurate Online. Nah, ini adalah keterangan-keterangannya. Nah ya, jadi satu barang grup memiliki satu atau lebih rincian barang. Nah, Anda bisa isi seperti ini ya. Nah, Anda bisa isi seperti ini. Oke. Nah, jadi barang grup Anda sudah paham ya apa artinya barang grup. Jadi untuk mempercepat transaksinya dan otomatis memotong stok daripada rincian barang tersebut. Nah, ini Anda lihat ya. Caranya seperti itu. Jadi untuk mempercepat transaksi yang terjadi di kasir dan juga mengakomodasi dua jenis barang yang sebenarnya barangnya sama, beda satuan tetapi harganya berbeda dan juga barcode-nya juga berbeda seperti bank-bank ini ya, dan juga seperti masker tadi. Nah, selanjutnya adalah daftar aktiva tetap atau daftar aset tetap. Jadi ini penjelasan-penjelasan kolomnya Anda bisa baca. Nah, ini adalah kotak isiannya ya. Silakan Anda isi sesuai dengan data aktiva tetap yang ada di toko Anda ya. Nah, biasa ya, seperti misalnya ada keranjang, ada meja kasir, ada komputer kasir, pembatas jalan, ada troli, rak display ya, meja kantor staff, locker dan lain-lain, silakan diisi ya, seperti itu. Nah, ini dia contoh dari pengisiannya.
Oke, setelah kita mempersiapkan data-data Excel-nya ini secara lengkap, barulah kita dapat membuat database Accurate online-nya ya. Jadi di sesi selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara membuat database Accurate online berdasarkan data-data ini. Setelah database Accurate online-nya jadi, maka kita akan membuat database Accurate Post dan Rene 2 Point of Sale.